nggak habis pikir sama penyakitnya MU. Ini kayaknya soal pemain deh, bukan soal pelatih. Karena kita udah MU ini udah ganti pelatih dari Ole ke Rangnick. Cuma permainan kayak tetap sama gitu. Ini apakah pemain yang nggak bisa aplikasikan atau udah kebiasaan main jelek seperti itu gitu. Karena mainnya sangat amat jelek gitu ketika melawan Newcastle ini. Tadi pagi bisa kita saksikan itu nggak ada bagus-bagusnya lah jika MU harus main untuk bersaing top 4 itu udah nggak ada bagus-bagusnya. Mereka setelah kemarin lawan Norwich papan bawah keteteran ya, beruntung bisa menang, dan sekarang lawan Newcastle yang juga papan bawah juga harus struggle dan cuma bisa dapat draw. Ini MU bener-bener nggak cocok dibilang tim untuk menembus top 4 gitu. Dan lagi-lagi MU kebobolan duluan. Ini menurutku kebobolan terlebih dahulu itu adalah faktor konsentrasi. MU telat panas di sini. Di sini Rafael Varane kehilangan bola, kita lihat uh, konsekuensi dari taktiknya Rangnick gitu ya, di mana dia menginginkan untuk pressing menangin bola lebih cepat, maka sekompak mungkin area lapangan dikompres gitu kan. Sehingga di sini Saint Maximin free. Kita lihat seberapa jauhnya Dalot di situ. Dalot bahkan berada di tengah lapangan. Seorang back sayap yang ada di tengah lapangan. Saint Maximin benar-benar free. Di situ dia dapat bola, dia giring, dia dribble. Dan di sini anehnya uh, koordinasi di lini belakang MU ya, di mana Maguire justru instruksi Dalot untuk ngejaga agar Saint Maximin ke tengah. Nah ini yang menurutku aneh gitu. Kita tahu defender harusnya tahu lah kira-kira stronger footnya, kaki yang lebih kuat dari pemain yang berbahaya dari lawan itu apa, dan pemain paling berbahaya dari Newcastle menurutku adalah Saint Maximin gitu. Saint Maximin suka dribble, dan dia kaki kanannya sangat bagus, tapi di sini malah pemain MU Dalot terutama uh, ngasih ruang agar si Maximin ke arah tengah gitu untuk cut inside, dan di sini ada instruksi juga dari Maguire gitu, dan di sini akhirnya Saint Maximin justru bisa ngasih shot yang sangat bagus, placing ke pojok David De Gea yang tampil oke, lagi-lagi tampil oke semalam juga, bahkan nggak bergerak dengan shootnya Saint Maximin di sini gitu. Ini salah satu lagi-lagi ya faktor konsentrasi ya, menurutku pemain MU nggak bisa konsentrasi sama sekali dari sejak awal, telat panas lah. Kemudian ini juga adalah masalah MU yang menurutku masalah yang gimana ya. Ini lagi-lagi harus membahas lini tengah MU, masalah DM. Ini ya itu lagi-lagi masalah DM, di mana Fred dan McTominay seperti nggak ada gunanya ketika build up. Dua pemain ini MU nggak akan bisa main tanpa Fred ataupun McTominay. Ini udah bisa istilahnya udah patokan lah, dua pemain ini emang sangat penting untuk MU. Tapi sepertinya kalau dua pemain ini main bareng untuk melawan tim yang low block, tim yang bertahan, maka MU akan selalu kesulitan jika dua pemain ini main bareng, karena dua-duanya menurutku energik tapi nggak ada visi bermain, nggak punya passing ring, dan ini yang dibutuhkan MU untuk build up. Kita lihat aja di sini Marcus Rashford turun, seorang Marcus Rashford mengawali karir sebagai striker, kemudian di zaman Mourinho dia agak geser ke sayap, dan sekarang harus bermain, let's say posisinya adalah DM gitu kan, build up di sini. Kita lihat di mana Fred dan McTominay justru yang ada di posisi itu justru lebih depan ketimbang dia, dan di sini uh, cukup ini keputusan yang sebenarnya menurutku cukup oke dari Rashford untuk turun, memberikan umpan ke Greenwood, dan Greenwood di sini nyari McTominay, cuma lagi-lagi yang jadi runner adalah McTominay gitu. Berbeda seandainya yang turun tadi ada bukannya Rashford tapi seorang DM gitu kan, maka akan ada kombinasi Rashford dan Greenwood, dan ini mungkin aja kesempatan yang bagus gitu jika pelarinya bukanlah seorang McTominay. Tapi lagi-lagi apa yang bisa kita harapkan gitu dari Mac dan Fred ketika MU melakukan build up? Bukan itu, mereka uh,
stronger atributnya bukan itu gitu. Bukan soal build up. Ini udah sering banget hampir tiap MU main ini tak bahas. Cuma ya gimana gitu. Apakah dan ini menurutku yang bikin MU ketergantungan dengan Pogba gitu loh. Karena Pogba bisa memberikan hal ini gitu, memberikan apa yang nggak MU punya ketika build up ini loh. Cuma Pogba ya itu inkonsistensi itu, dan inilah yang sebenarnya Rangnick lihat ini. Aku yakin Rangnick lihat ini, dan di awal babak kedua dia melakukan perubahan, dan nanti kita bahas. Rangnick udah ngelihat ini. Nah, ini adalah salah satu change dari Newcastle yang sayang sekali harus dianulir. Di sini lagi-lagi Varane eh, nggak tahu ya, emang sulit melakukan tackling ke Saint Maximin, bahaya juga di kotak penalti. Cuma di sini Varane dilewati begitu mudah, dan di sini Saint Maximin bisa ngasih umpan dengan gampangnya ke Callum Wilson kalau nggak salah. Callum Wilson apa siapa itu, lupa aku. Sayang sekali offset, dan ini keberuntungan ya buat kita fans MU karena nggak gol. Dan lagi-lagi Rafael Varane, ya nggak Rafael Varane sih, cuma gimana ya, emang susah gitu lawan Saint Maximin gitu, mau di tackling juga penalti itu, cuma tacklingnya nggak sampai, dan ya lagi-lagi itulah hampir aja kecolongan. Dan ini adalah, dan kita tahu permainan babak pertama kan hancur banget tuh, hancur banget. MU nggak sama sekali nggak bisa penetrasi, bahkan Ronaldo frustasi, Ronaldo kayaknya di kartu kuning. Ronaldo ini kalau frustasi kelihatan banget gitu. Dan di sini Rangnick melakukan perubahan. Nah, ini Rangnick ngelihat itu. Rangnick ngelihat bahwa DMMU nggak jalan, maka ditariklah Fred. Bruno ditarik ke belakang. Bruno disuruh build up. Nah, ini di sini permainan MU mulai berubah. Kelihatan banget. Kelihatan banget ada perubahan di sini MU. Karena apa? Karena ada yang punya visi bermain, ada yang punya passing ring. Jadi dua pemain dengan tipe sama ini, Fred dan McTominay, mereka ini penting, cuma kalau main bareng, MU nggak bakal bisa create change. Berbeda dengan misal Bruno agak ketarik ke bawah. Memang Bruno punya passing yang bagus, dan ini adalah salah satu change juga yang berawal dari passing Bruno yang dia turun ke bawah. Bruno bermain sejajar dengan McTominay. Rangnick bilang di press conference-nya dia harus mengambil keputusan itu, dia harus mengambil lebih banyak resiko karena memang dia ngejar ketinggalan. Jadi Fred ditarik keluar, Bruno agak turun main sebagai DM ataupun central midfielder, bukan sebagai nomor 10, dan passingnya bisa jauh, passing ring-nya jauh. Dia nemuin Sancho di situ sebagai pelari. Dan apakah jika Fred di sini Fred akan melakukan hal seperti ini? Tentu tidak. Itu bisa kita tahu. Dan di sini Sancho ngasih umpan ke Cavani, sayang sekali Cavani nggak eksekusi dengan bagus dan nggak gol. Tapi ini mulai ada perubahan gitu. Rangnick udah mulai ngelihat bahwa lini tengah MU nggak bisa ngasih umpan ke depan, makanya Bruno ditarik agak mundur, Fred dikeluarin. Dan juga ada lagi di sini di mana Bruno lagi-lagi turun untuk ngasih umpan terobosan ke sayap kanan, di mana di situ ada Diogo Dalot yang ngasih crossing ke Cavani, dan di sini terjadi gol gitu. Dan lagi-lagi di sini kuncinya adalah pada Bruno yang turun, dan ini orang-orang seperti Bruno ini harus main lebih dalam. Nah, ini yang jadi PR MU gitu loh. Sebenarnya bisa aja gitu kan, semisal yang main lebih dalam ini adalah seorang defensive midfielder. Inilah kenapa MU butuh defensive midfielder yang punya visi bermain yang bagus untuk ngambil peran Bruno yang ini, agar Bruno bisa maju ke depan gitu, agar Bruno ada di depan, Bruno nggak turun seperti ini kan. Itu
Itu aja. Mainin Mac dan Fred bareng untuk melawan tim yang let's say secara kertas di bawah MU, dan mereka datang main ngincer counter attack. Maka dari situ menurutku mainin aja salah satunya gitu, antara McTominay ataupun Fred. Gak bisa dua-duanya karena ya seperti babak pertama MU tadi itu.